Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Irfan Simamora di series membuat aplikasi penjualan mobil berbasis Android di Android Studio. Pada video sebelumnya kita sudah membuat untuk menambahkan data pembelian secara cash. Nah, di video ini kita akan membuat menambahkan data secara pembelian secara kredit. Nah, di sini adalah atribut-atributnya, ada kode kredit. Kita juga butuh mengakses data pembelinya melalui KTP, mengakses kode paket kreditnya melalui kode paket, mengakses kode mobilnya melalui kode mobil. Oke, kenapa kita butuh mengakses kode mobil serta kode paketnya, yaitu untuk menghitungin nanti berapa cicilan per bulannya, ini biar kredit, berapa tenornya, itu diambil dari kode kredit. Tenor itu lama pembayarannya, tenor itu biasanya dia dalam sekian bulan gitu. Lalu total cicilannya berapa, total yang harus dicicil. Oke, kita sekarang ke ini. Nah, perhitungan cicilan kredit. Nah, pada mobil kan kita butuh harga mobil. Pada data paket kredit itu kita butuh persen dari DP-nya, tenornya berapa bulan, bunganya berapa persen. Nah, untuk menghitung uang muka itu adalah harga dikali berapa persen DP-nya dibagi 100, ya kan? Lalu inilah hutangnya. Hutang adalah harga dikurang uang mukanya. Ini harga dikurang uang muka. Lalu untuk bunganya itu adalah hutang yang dipakai. Hutang dikali bunganya per 100. Lalu total cicilannya adalah hutang ditambah bunganya. Oke, lalu cicilan per bulannya adalah total cicil per lama tenornya. Makanya kita butuh mengakses data paket kredit serta harga mobil supaya nanti di pembayaran cicilan ini bisa kita pakai datanya. Oke, lalu kita ke backendnya, yaitu bagian Visual Studio Code. Kita buat dulu file PHP untuk tambah kredit. Isinya mirip-mirip sama tambah mobil, tambah paket, tambah pembeli ini. Mirip-mirip. Oke, tinggal ganti-ganti atributnya aja. Ini pakai kode kredit, KTP, kode paket, kode mobil, tanggalnya, bayar kreditnya, tenor, total cicilan. Divalidasi dulu apakah semua sudah berisi. Kalau berisi maka di insert. Ini gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
45678 123455678. Kok ini integer? Oke, saya string itu integer. Oke, begini. Oke, coba diperhatikan lagi. Oke, begini ya untuk backendnya tambah kredit. Lalu untuk layoutnya kita tambahkan layout activity tambah beli kredit. Yang di dalamnya itu ada text view, ada edit text untuk memasukkan kode kreditnya, ada text view untuk ini nomor KTP pembeli, lalu ada spinner atau combo box ini untuk menampilkan data KTP atau data pembeli, lalu ada spinner paket untuk menampilkan data paket ini. Itu ya, diikuti. Lalu ada spinner untuk mobilnya, untuk data mobil, lalu ada tanggal untuk clickable true, focusable false, lalu ada edit text untuk ini membayar cicilannya atau cicilan per bulannya berapa nanti dia ini terisi otomatis ya setelah dihitung dari data mobil dan data paket kreditnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian Java-nya atau controllernya. Oke, sekarang kita masuk ke tambah kredit activity. Pertama kali kita inisiasi dulu, deklarasikan variabel-variabel untuk menampung semua ID-ID yang ada pada layout kita, layout tambah data kredit. Nah, di sini menampung ID-ID-nya seperti edit text, spinner, dan tombolnya. Oke, pertama kita deklarasikan dulu yang jenisnya adalah edit text. Ada kode kredit, ada tanggal, dan ada cicilan per bulannya. Lalu yang tipe spinner, ada spinner pembeli, ada spinner paket, ada spinner mobil. Lalu yang button itu adalah button simpan. Lalu untuk array listnya tipe string untuk list pembeli, sama new array list. Lalu array list paket string list paket
Setelah itu ada rilis untuk mobil sini. String rilis mobil. Lalu ada value-value-nya untuk menampung ID dari list-listnya. Rilis string file pembeli dengan menu rilis. Lalu begitu juga dengan paket dan mobil. Paket oke, ini untuk menampung list dari list view-nya yang ada di activity data pembelian kreditnya ini. Lalu yang file itu menampung ID dari database-nya ya. Lalu kita ambil juga rilis untuk harga mobilnya, tipenya integer. Integer harga mobil rilis. Lalu yang integer itu yang lainnya itu adalah tenornya, tenor. Lalu untuk DP dan bunganya itu tipenya double, DP atau uang muka ya di database kita. Pembelian kredit. Oh, yang dari paket kita ambil data dari paket. Ini uang muka dia itu double karena dia dalam bentuk persen, 50%. Bunga cicilan juga dalam bentuk persen. Oke, kita paste aja. Lalu ini ganti tipenya jadi double. Ini jadi uang muka, uang muka. Lalu ini kita copy, kita paste saja ke bawah lagi. Lalu adalah bunga. Oke, setelah itu kita buat variabel untuk menampung semua URL-nya sama seperti data beli cash kemarin. Coba data tambah cash. Nah, ini kita ambil saja itu, kita pasti bawah sini. Cuman dia butuh mengakses juga yang namanya data paket. Ini string data paket. Ini tampil paket ya, tampil paket yang di PHP-nya. Lalu ini tambah kredit. So, kita lihat dulu visual studio kita. Apakah sudah pas? Nah, tambah kredit dan tampil paket. Oke, udah pas ya. Ini tambah kredit. Oke, setelah itu kita buat variabel untuk menampung cicilan per bulannya. Nilai sementaranya 0, total cicilnya ke 0, lalu tenor dipilih. Itu juga nilai awalnya masih 0 ya. Oke, lalu kita buat ID-nya yang ada di tambah beli kredit ini ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi. Oke, pertama itu dari kredit, dt kode kredit sama dengan find view by ID, RID, kode kredit, edit. Kita cari lagi di sini apa nama itunya. Oh, ini tambah beli kredit. Ini itu dulu. Kode ini edit kode kredit. Kode kredit. Lalu oke, tanggal sama dengan find view by ID. Tanggal. Lalu ini berarti cicilan sama dengan find view by ID cicilan.
Lalu yang tipe spinner pembeli sama dengan find view by ID, edit spinner ya, spinner KTP. Kita kupas saja. Oke, ini spinnermu paket, itu spinner paket. Untuk spinner mobil, itu spinner mobil ID-nya, kode mobil. Oke, lalu untuk buttonnya DDN simpan sama dengan find view by ID, tombol simpan. Oke, lalu kita buat metode load spinnernya ini seperti ini, ditambah dengan load paket. Ini masih merah karena kita belum buat untuk metodenya ya. Lalu untuk tanggalnya, supaya dia bisa memilih tanggal ya, pakai show date picker. Lalu untuk simpannya, second klik listener simpan. Ini kode kredit, titik kode kredit. Lalu untuk tanggal, titik tanggal. Lalu jika kode kredit kosong dan tanggal kosong, atau cicilan per bulannya masih sama dengan 0, maka harap isi semua data. Jika tidak, maka spinner pembeli, get select item, spinner mobil, get select item, lalu posisi paket sama dengan spinner paket, get select item position, lalu string KTP itu tadi, file pembeli, get pos pembeli, lalu untuk kode mobilnya file mobil, lalu satu lagi paket, ini kode paket sama dengan file value. Ini value paket, file paket, posisi paket, lalu simpan data, kode kredit, KTP, kode mobil, ini kode paket, tanggal, cicilan per bulan, jangka panjang kita enter aja, lalu tenor dipilih, lalu total cicil. Ini yang akan dimasukkan parameternya ke dalam metode simpan data. Lalu di sini kita buat spinner paket, set on select listener, new simple select listener,
Oke, metode hitung cicilan. Oke, lalu untuk spinner mobil, kita akan mengambil nanti ke metode pencicilan ini data dari spinner paket dan mobilnya. Dari paket kita ambil tenor, uang muka sama bunganya. Dari mobil kita ambil harga mobilnya. Oke, lalu kita buat untuk metode show date figure-nya karena sudah ada sebelumnya, jadi kita ambil aja dari sini ya, dari tambah case karena hampir sama saja. Pasti di sini. Cuman ini activity-nya kita ganti jadi tambah credit activity. Oke, lalu selanjutnya load untuk pembeli mobil dan paket. Untuk pembeli dan mobil sudah ada, jadi kita ambil saja langsung ini. Di bawah. Oke, ini tadi dia variabelnya itu adalah file mobil ya, file mobil. Ini juga file mobil, ini spinner mobil. Nah, ya kan, ini untuk listnya, ini untuk kode yang ada pada database-nya. Nah, ini juga untuk pembeli, file pembeli, ini file pembeli, ini spinner pembeli tadi ya, iya pembeli. Save. Lalu untuk load paketnya masih ada error. Oh iya, ini metode hitung cicilan dan simpan datanya belum kita buat. Oke, kita buat dulu load paket. Load paket. Oke, ini URL paket tadi. Paket. Lalu ini list paket. Ini file paket. Lalu tadi variabel-variabel yang sudah kita isi nilai sementaranya 0 ini, cicilan per bulan dan lain-lain, declare juga. Uang muka clear, tenor clear. Lalu tadi bunga clear juga. Oke, ini belum dipakai, tadi kita pakai. Nah, ke mobil, di mobilnya juga tadi harga ya, harga mobil di clear juga, harga mobil clear, mau dipakai nanti dihitung cicilannya. Lalu harga mobil add integer parse in harga. Oke, kembali ke paket. Oke, di sini sesuai dengan database-nya pilih paket. Paket ini uang muka, ini kita kasih variabel dp aja, dp supaya gampang ingatnya. Lalu ada tenor, ada bunga, ini tenor, ini bunga cicilan, bunga
cicilan, baru ini hapus saja. Oke, lalu ini sesuai variabel itunya ya. Kalau DP kan dalam bentuk persen, jadi dia DP datanya itu global, lalu ini global, tenor dia integer karena bilangan bulat, integer, ini get in. Kalau bunga dalam bentuk persen jadi global, tipe datanya. Get global. Oke, lalu sini kode DP tenor dan bunga. Kita kasih penyesuaian bahwa ini kan DP dalam bentuk persen, nanti angka baru persen, baru spasi, tenor titik 2, lalu ini spasi bunga, lalu ini persen. Lalu uang muka tenor sama bunganya kita uang muka DP, lalu tenor TNR, lalu bunga BNG bunga. Ini masih list mobil, harusnya list paket. Oke, untuk metode load spinnernya sudah. Untuk menampilkan data dari database ke spinner, ini diparse karena di sini stringnya, yang lain tidak diparse karena sudah sesuai dengan tipe datanya. Sekarang kita akan membuat untuk metode hitung cicilan beserta simpan datanya. Oke, kita buat untuk metode hitung cicilannya. Private void hitung cicilan. Oke, kita buat dulu percabangan atau kondisinya. Jika spinner pakai get select item position itu lebih besar sama dengan 0, dan spinner mobil get select position lebih besar sama dengan 0, maka position paket spinner paket get select item position, lalu integer pos mobil sama dengan spinner mobil get select item position, lalu integer harga sama dengan harga mobil get pos mobil, integer tipe data double DP nya DP persen sama dengan uang muka get pos paket ya, dari paket diambilkan DP persennya, lalu
tenor dipilih sama dengan tenor, get dari pos paket juga. Lalu double bunga sama dengan bunga, get posisi paketnya. Oke, lalu kita masukkan rumus-rumus untuk menghitung cicilan per bulannya. Kemarin sudah saya tunjukkan di PPT bagaimana cara menghitungnya. Jadi kita buat variabel untuk DP-nya dalam bentuk rupiah, itu sama dengan harga mobilnya, ya kan? DP itu kan uang muka dikali persen DP-nya. Jadi dikali DP persen, namanya persen itu dibagi 100. Karena double jadi kita 100,0. Oke, lalu didapatlah hutang itu double atau pinjamannya hutang. Inilah yang nanti dihitung sebagai cicilan per bulannya dibagi persennya nanti. Oke, hutang sama dengan harga mobilnya dikurangi DP-nya, ya kan? Harga dikurang DP rupiah. Nah, setelah itu kita hitung bunganya per tahun, lalu diubah ke per bulan. Oke, double bunga per bulannya itu sama dengan hutang dikali bunga per 100 dibagi, ini kan ke dalam bentuk tahun nih, ini bunga itu dalam bentuk tahun ya. Bunga itu biasanya ini nih 4% per tahun, ini 6 bulan berarti setengah tahun. Jadi dalam 1 tahun bunganya itu 3%, ini 7% per tahun. Jadi selama ini nanti ini kan dia 18 bulan itu 1,5 tahun, jadi 1,5 dikali 7 gitu nanti. Ini 1 tahun, nanti persennya itu 10. Ini 4 tahun, nanti 4 dikali 15 itu persen per tahunnya. Oke, jadi dibagi 12,0. Lalu kita hitunglah cicilannya. Belum cicilan. Boleh. Bagi 12,0. Oh, ini ya, ini yang kita pakai, bukan bunga BNG. Udah kita, ini tadi mampu posisinya, ini adalah variabel sesungguhnya. Oke, untuk bunga totalnya double bunga total itu sama dengan bunga per bulan dikali tenornya, ya kan? Ini nanti jadi bunga per bulan nih, ini harusnya per tahun kan bunganya, jadi dibagi 12 dulu, itulah yang menjadi bunga per bulan. Lalu bulan itu kan tenor, jadi bunga per bulannya dikali tenornya, itulah bunga totalnya. Lalu ini total cicil sama dengan, nah karena ini tadi double, jadi kita buat integer, lalu hutang ditambah dengan yang mau dibayar itu kan nanti hutang, ini harga mobilnya dikurangi dengan uang muka yang kita DP yang sudah kita bayarkan sebelumnya, jadi itulah hutang, lalu ditambahkan dengan bunganya, itu yang akan dicicil, bunga total. Lalu cicilan per bulannya itu, cicilan per bulan itu sama dengan total cicilnya dikali dengan lama tenor, dibagi dengan lama tenornya, tenor dikali. Oke, lalu kita masukkan nanti cicilan per bulan ini ke dalam edit text cicilan ini. Jadi diisi otomatis ya, di sini itu cicilan. Nah, jika kita memilih paket dan mobilnya, maka akan dihitunglah ini semua, lalu dimasukkan ke dalam edit text cicilan ini. Set text, ini sekian rupiah katanya, tambah ini cicilan per bulannya, cicilan per bulan yang mau ditempuh ke cicilan ini kan cicilan per bulan. Oke, kita save. Untuk metode hitung cicilannya sudah, sekarang kita akan buat untuk metode simpan datanya.
Oke, untuk metode simpan datanya hampir-hampir sama dengan tambah cache, jadi kita ambil saja dari sini, lalu kita edit ya sesuai dengan tabel yang mau kita masukkan. Kemarin kan kita ini tabel pembelian cash, ini sekarang tabel pembelian secara kredit. Ini string, kita ubah dulu parameternya, ini kode kredit, lalu ada string file KTP, string mobil, lalu ada final, string kode paket. Lalu ada tanggal, lalu ada tadi bayar kreditnya, final, bikin integer, bayar kredit, lalu ada tenor, ini bilang kredit, ini yang kita mau masukkan ya, tanggal, bayar kredit, tenor, sama total cicilnya, tenor, lalu final, integer, total cicil. Oke, URL-nya lepas, lalu URL tambah, ini jadi tambah kredit activity, ini jadi kode kredit, KTP sesuai urutannya, setelah KTP adalah kode paket, params, put, kode paket, itu ini kode paket. Oke, setelah itu ada tanggal kreditnya itu, nah tanggal kredit, lalu ini bayar kredit, tenor, sama cicil, params, put, lalu bayar kredit, ini kita mau masukkan yang integer tadi ke dalam database, jadi kita ubah dulu dia ke string value of string value of, lalu itu tadi bayar kredit, oke, dengan cara yang sama untuk tenor dan bunganya, cicilannya, tenor, value of tenor, lepas itu ini total cicil, parameternya itu total cicil. Oke, seperti inilah codingan lengkapnya untuk tambah pembelian secara kredit. Selanjutnya kita coba apakah sudah bisa dan perhitungan cicilan per bulannya sudah pas atau belum. Oke, ini sudah terang. Kita ke data beli kredit kan, lalu kita tambahkan datanya. Di sini ada kesalahan, ini untuk kode paketnya, spinnernya nggak terload. Coba kita ke load paket ini harusnya ke spinner paket. Oke, lalu ini list paket sudah, ini harusnya list paket, ini file paket.
Oke, kita run ulang sedikit lama. Install sukses. Aplikasinya apakah sudah berfungsi? Oke, sudah ya. Nah, untuk menguji apakah perhitungan untuk cicilan per bulannya benar, saya sudah ada satu contoh studi kasus di sini. Ini ya, kita akan uji yang harga mobilnya 100 juta, DP-nya 50% dan bunganya 4%. Jadi dihitunglah utangnya nanti itu 50% dari 100 juta kan 50 juta, jadi 100 kurang 50 juta. 5 tahunnya nanti dikali 4% jadi 2 juta, lalu dibagi lagi bunga ke dalam per bulan, lalu dihitunglah dikalikan ke tenornya 1 juta, jadi total cicilannya itu adalah 51 juta, jadi cicilan per bulannya itu seharusnya 8.500.000. Lalu kita coba ya, B isi BK 001, pembelinya Irfan, ini yang tenor tadi DP 50%, tenor 6 bulan, bunganya 4%. Lalu kita pilih mobil yang 100 juta yaitu Kijang. Nah, didapat yang harus dicicil itu 8.500.000. Ini udah pas ya, 8.500.000. Lalu kita pilih tanggalnya. Oke, lalu kita simpan. Apakah tombol simpan ini sudah berfungsi? Kita coba dulu. Oke, sukses. Tapi dia nggak ke itu ya. Dia larinya kemana ini? Data beli cash dia perginya. Oke, coba kita lihat di database-nya apakah sudah masuk. Belum masuk. Untuk perhitungannya sudah, tinggal simpannya ya, belum berfungsi. Oke, nemu kesalahannya ya. Ini kan kita masukkan ke pembelian kredit. Seharusnya ini adalah kode kredit ya, sesuai dengan yang di database. Kita ambil kredit, kode kredit. Oke, save. Lalu ini dia langsung kembali ke data kredit. Save. Coba run ulang apakah sudah berhasil. BK 01 kita pilih pembelian 100 juta, tanggalnya hari ini, lalu simpan. Oke, data berhasil disimpan. Belum masuk juga. Sudah masuk, berarti tinggal tampil datanya ya yang belum berfungsi dengan baik. Oke, nanti saja diperbaiki. Yang penting simpannya sudah masuk ke database-nya ini. Oke, nanti saya perbaiki dulu untuk data pembelian secara kreditnya ya. Ini kosong. Data pembelian kreditnya tidak tampil karena di sini kan di metode simpan data parameternya itu kode kredit, KTP, kode paket, kode mobil, tanggal, cicilan per bulan, tenor, dan lain-lain. Lalu saat kita memasukkan parameternya udah pas urutannya, kode kredit, KTP, kode paket, kode mobil. Tapi di parameter pada metode simpan data kita itu urutannya kode kredit, KTP, kode mobil, kode paket. Harusnya ini urutannya kode paket baru kode mobil. Save, makanya di database-nya tersimpan begini, kode paketnya jadi kode mobil, kode mobil jadi kode paket. Coba ini kita ganti aja ke 001. Ini tadi jadi M.
Lalu tambahan lainnya, di sini kan ada save on item select listener. Ini ketika kita memilih data dari spinner paket dan spinner mobil, maka ini cicilan terisi otomatis dengan metode hitung cicilan. Jadi kita tambahkan ini kelas baru namanya simple item select listener, isinya begini. Oke, sudah terang, coba kita buka data blueprint. Oke, datanya sudah muncul. Coba kita tambahkan satu lagi. Simpan. Oke, ini sudah muncul datanya, tinggal ngasih jarak antar data yang terisi. Dan di sini sudah terisi juga database-nya. Oke, itulah untuk tambah data kredit. Selanjutnya kita akan membuat dari fungsi dari kelas tambah ini bayar cicilan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.